Hebron, tempatnya Sarah dan Tapi Ishak. kan bersama kedua anaknya katanya itu bang. Nah ya, Iya kan? aturan kan dikembalikan kepada ibunya itu anak ke Sarah. Tapi Iya. kok malah pulangnya ke tempatnya Hagar. Iya, menjemput anaknya yang satu lagi bang. Kan karena cuma satu anak yang dibawa. Oh, enggak menjemput bang. Orang dikatakan tinggal di sana kok, di Beersheba kok. Pak Abraham tinggal di Beersheba. Iya, iya, iya. Itu masih dipertimbangkan itu bang. Tapi kalau yang tadi Aneh. Nah, itu, yang kejadian iya, iya. kejadian 21. Nih, 21. Ayatnya 14 15 ya, 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyala perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gunung Beersheba, di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Nah itu, kok anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita? Padahal, sudah saya terangkan tadi, Ismail lahir ketika Abraham umurnya 86. Kejadian 16, saya terakhir. Kemudian ketika Ishak lahir, umur Abraham adalah 100 tahun. Ya. Oh, itu di Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti jarak kelahiran Ismail dan Ishak 14 tahun. Nah, ketika diusir ini, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah ini ya, nah, ini setelah Ishak disapih ini, berarti ada penambahan 2 tahun. Kok bisa anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita? Ini dia yang bikin agak ini saya nggak percaya dengan Bible, karena nggak bisa dijadikan tolak ukur, karena cerita itu menurut saya sudah ini bang, sudah cacat bang. Apa bentana bang? Sementara di Al-Quran nggak ada kecacatan. Ya, kalau Al-Quran itu jelas sekali. Jadi konteksnya Abraham disuruh mempersembahkan anaknya itu sebagai ujian. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1. Ya, itu sebagai ujian untuk Abraham. Demikian juga di dalam Al-Quran. Itu sebagai ujian. Nah, kalau anaknya 2 diuji, ya ringan-ringan saja. Mati 1 masih 1, ada 1 lagi. Tapi justru ujian yang sangat dahsyat ini ketika anak yang dia impi-impikan dari sejak dulu, ya sampai usia tua baru punya anak, begitu punya anak 1 disuruh disembelih. Wah, ini ujian ini betul-betul dahsyat. Ya. Kepatuhannya itu betul-betul dipertaruhkan itu. Kepatuhannya terhadap Tuhan. Kalau anaknya 2, ya masih ringan lah menjalani ujian itu. Enggak apa-apa, mati 1. Masih ada 1 anakku. Ibaratnya kan begitu. Tapi kalau anak satu-satunya yang dia impi-impikan dari sejak lama, dari mudanya, setelah umur 86 tahun baru punya anak, tiba-tiba setelah anak itu lagi lucu-lucunya disuruh disembelih. Nah ini kan dahsyat ujiannya gitu loh. Nah, ini dia yang lebih masuk akal lagi ketika Tuhan itu ketika Abraham itu patuh terhadap perintah Tuhan, ya, akhirnya Abraham ini diberi reward, diberi hadiah. Berupa apa? Lahirnya Ishak. Atas pengabdian Abraham kepada Tuhan itu, lalu Tuhan itu memberi hadiah atau reward kepada Abraham berupa lahirnya Ishak.
bertambah lagi kebahagiaannya. Keren. Keren, Bang Bang. Juma, Saya pun kerja, ngantuk nanti Bang Juma ini. Bagaimana Ustaz Ali? Abang, Udah aman itu. Ya, gimana Bang? Penjelasan gimana Bang? Kurang apa Bang? dari penjelasan Abang yang terakhir Saya ini, tambah satu belum dijelaskan sama Ustadz Akhi Sugi. Saya tambah satu ya, ya. ya, Yang menerangkan bahwa yang jadi korban itu adalah Ismail ya. Ketika Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Ya, artinya Abraham tidak tinggal bersama Sarah. Lanjut. Nah, itu malah kuat lagi itu. Berarti Iya, selama ketika ini Sarah yang ditinggalkan Abraham jadinya. Iya, ketika itu tadi yang dijelaskan ketika dari Gunung Moria itu dia ke Berseba, di mana di situ tempat tinggal Hagar ya. Ketika diusir dia mengembara di di padang Gunung Berseba. Setelah Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Silakan lanjut. Nah, silakan Bang komentarnya Bang. dari penjelasan Abang pemahaman Al-Quran tentang anak yang dikorbankan ini dibanding dengan penjelasan kejadian lebih masuk akal yang Abang terangkan tadi. Ashadu. Bentar, Bang. Saya iman saya tetap menganggap Ya, nggak segampang itu. Bang. Nggak segampang itu, Bang. Iya. Nggak segampang itu. Tanya aja terus Bang, tanya aja terus, nggak apa-apa. Lama-lama juga Ashadu. Banyak belajar Bang, banyak belajar lah. Yang penting kan betul, menutup memang diri. memang tidak segampang itu, namun tidak sesulit ini, Bang. Nah, betul. Iya. Lanjut Bang, apalagi yang mau ditanyakan Bang? Itu disimpan baik-baik itu Bang. Dimasukkan ke hati nurani Anda, mana cerita ini yang lebih masuk akal.